fingers. I love your brother. I love your mother. I love you so much. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film action yang sangat seru dan beradrenalin. Bercerita tentang seorang kepala keluarga yang terlihat sangat biasa saja, namun seketika ia membrutal setelah keluarganya dihabisi oleh sekelompok gangster. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang bapak-bapak bernama Nicholas. Nicholas merupakan pekerja kantoran biasa yang memiliki hidup bahagia bersama keluarganya. Saat itu, Nicholas tengah menyuruh bawahannya di kantor agar memberikan informasi kepada yang lain kalau THR akan segera cair. Sore harinya, sehabis dari kantor, Nicholas pulang ke rumah dan langsung disambut oleh sang istri serta kedua anaknya. Di sini, anak sulung Nicholas yang bernama Brandon mengajak ayahnya untuk ikut menonton pertandingan ice hockey karena ia akan bermain. Nicholas pun tanpa ragu mengiyakannya karena kebetulan besok adalah hari libur. Sementara untuk si bungsu, ia disuruh oleh ibunya agar mengerjakan tugas sekolah karena dia sempat tertinggal. Saat di pertandingan, Brandon bermain sangat bagus yang membuat Nicholas begitu bangga kepada anak sulungnya itu. Selesai pertandingan dan saat di perjalanan pulang, Nicholas mengatakan kalau Brandon bermain sangat bagus. Nicholas sama sekali tidak menyangka kalau Brandon bisa bermain sebagus itu. Kemudian Brandon bertanya apakah setelah lulus SMA, ia bisa berkuliah di Kanada sebab selain berkuliah, Brandon juga ingin menjadi atlet profesional. Tentu saja Nicholas mendukung, apalagi Nicholas juga sudah melihat langsung kehebatan Brandon dalam bermain ice hockey. Tak lama bensin mobil Nicholas hampir habis yang membuat mereka harus mampir dulu sebentar ke pom mini. Sambil menunggu ayahnya mengisi bensin, Brandon meminta izin kepada sang ayah untuk membeli Kinder Joy ke dalam. Lalu saat Nicholas masih sedang mengisi bensin, datanglah sekelompok gangster ke dalam toko dan langsung menghabisi si pemilik toko. Mendengar suara tembakan, Nicholas segera melihat ke arah toko lalu bergegas ke sana. Namun sayangnya Nicholas malah tertabrak oleh mobil yang saat itu melintas. Sementara itu di dalam toko, ketua dari gangster itu menyuruh satu calon anggotanya untuk menghabisi Brandon sebagai syarat dirinya masuk ke gangster. Diberitahu kalau syarat untuk masuk ke gangster tersebut adalah menghabisi seseorang secara acak. Hingga tanpa pikir panjang, orang itu pun mengeluarkan kapak dan langsung menebas Brandon sampai tersungkur. Kemudian saat para gangster hendak bergegas kabur, Nicholas berhasil menangkap salah satu dari mereka dan melihat wajah si pelaku. Tapi pada akhirnya si pelaku berhasil kabur mengingat Nicholas memang tidak pandai berbaku hantam. Nicholas sendiri bergegas masuk ke dalam toko untuk melihat keadaan Brandon. Singkatnya, Brandon dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh para dokter. Namun 1 jam kemudian, para dokter di sana mengatakan kalau Brandon tidak berhasil tertolong.
Sontak hal itu membuat Nicholas dan keluarganya merasa sangat sakit hati atas kelakuan para gangster. Di hari selanjutnya, Nicholas diminta oleh kepolisian untuk menunjuk siapa salah satu pelaku yang telah menghabisi putranya. Nicholas yang sebelumnya sempat melihat si pelaku sebelum kabur, ia pun langsung menunjuk nomor 5. Diketahui orang ini bernama Joy dan dialah yang kemarin menebas putra Nicholas atas perintah ketua gangsternya. Singkat cerita, Brandon dimakamkan dan sekarang keluarga Nicholas tentu tidak akan sebahagia dulu. Mereka sangat kehilangan dengan sosok Brandon yang merupakan anak pertama mereka. Bukan hanya itu, si bungsu juga terlihat terus menangis seakan ingin sekali membalas dendam. Tiga hari kemudian, pengacara Nicholas memberitahu kalau Joy si pelaku hanya akan dipenjara beberapa bulan saja. Hal itu dikarenakan tidak adanya saksi hidup kecuali Nicholas yang melihat kejadian lengkap insiden tersebut. Ditambah di kejadian itu juga tidak ada CCTV yang dapat memperkuat kesaksian Nicholas. Mendengar hal tersebut, tentu Nicholas merasa sangat kecewa karena bagaimana mungkin pelaku yang sudah menghabisi putranya dengan kejam hanya dihukum beberapa bulan. Ketika di persidangan, terlihat Joy si pelaku yang terus selengean sambil melihat ke arah Nicholas dan hal itu tentu membuat Nicholas semakin murka. Tapi saat Nicholas dimintai keterangan oleh hakim, Nicholas tiba-tiba mengatakan jika sebenarnya ia tidak melihat Joy dengan jelas saat di kejadian sehingga bisa saja Nicholas salah melihat orang. Alhasil, Joy langsung dibebaskan oleh hakim tanpa syarat yang membuat pengacara Nicholas bingung kenapa Nicholas sampai melakukan hal tersebut. Tentu kita dapat simpulkan kalau Nicholas pasti ingin membalas dendam dengan menggunakan caranya sendiri. May return with a bailiff to the holding cells to retrieve your person. Setelah keluar dari persidangan, tampak para gangster sangat bangga kepada Joy karena sekarang Joy telah resmi menjadi anggota baru dari kelompok mereka. Lalu mereka pun mengantarkan Joy ke kontrakannya. Setibanya di kontrakan, ternyata sedari tadi Nicholas telah mengikuti mereka secara diam-diam. Tentu saja target utama Nicholas sekarang adalah menghabisi Joy bagaimanapun caranya. Saat pulang ke rumah, Nicholas langsung masuk ke gudang untuk mencari persenjataan. Hingga Nicholas menemukan sebuah pisau yang nanti akan ia gunakan untuk menghabisi Joy. Nicholas awalnya sempat ragu mengingat ia tidak pernah melakukan hal kriminal apalagi sampai menghabisi orang. Namun di waktu yang sama, anak bungsu Nicholas masuk ke dalam lalu bertanya apa yang sedang dilakukan Nicholas. Nicholas menjawab kalau dirinya hanya sedang membersihkan gudang. Kemudian si anak bungsu tiba-tiba mengatakan kalau sampai kapanpun ia tidak akan pernah terima atas kematian sang kakak. Hal tersebut seketika membuat hati Nicholas semakin yakin kalau dirinya memang harus membalas dendam. Malam harinya, Nicholas mendatangi kontrakan Joy lalu menunggu waktu yang tepat untuk dia membrutal. Selang beberapa saat, Joy pun keluar dari kontrakan untuk membuang sampah serta udut sebatang. Hingga dengan cepat, Nicholas mendekat ke arah Joy lalu terjadilah baku hantam. Sampai pada akhirnya Nicholas berhasil menghabisi Joy menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya Nicholas bawa. Setelah melakukan itu, nampak dari wajah Nicholas yang sangat syok karena ini pertama kalinya Nicholas menghabisi seseorang. Sebelum pulang ke rumah, Nicholas membersihkan dulu pisau yang tadi ia bawa lalu dibuang ke dalam sungai.
Sesampainya Nicholas di rumah, ia pun merasa sedikit bersalah sebab yang seharusnya ia habisi adalah ketua gangster. Mengingat yang sudah menyuruh Joy menghabisi putranya pasti si ketua gangster. Di hari selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan ketua gangster tersebut yang bernama Billy. Kala itu, Billy hendak mendatangi seorang penjual senjata ilegal untuk memberikan setoran uang hasil penjualannya. Saat Billy bertemu dengan si penjual senjata, ternyata orang itu adalah ayah kandung Billy. Di sini, si ayah yang sudah mendengar kalau kelompok Billy suka menghabisi orang, ia pun langsung marah dengan kelakuan anaknya. Apalagi ia juga tahu kalau syarat untuk masuk ke gangster Billy adalah menghabisi orang secara acak. That's our night. And I'll kill you. Setelah menemui ayahnya, Billy pun pulang ke markas dan ia baru mendapat info kalau Joy, salah satu anggota baru mereka, semalam telah koit dihabisi orang. Sontak Billy sangat kaget dan meminta semua anggotanya untuk berkumpul. Ketika semua anggotanya sudah berkumpul, Billy mengatakan kalau mereka harus membalas dendam atas kematian Joy. Mereka juga ternyata sudah bisa menebak kalau Joy tewas pasti dihabisi oleh Nicholas. Mengingat waktu di persidangan, Nicholas dengan enteng malah membebaskan Joy tanpa syarat apapun. Kemudian mereka mulai mengatur strategi tentang bagaimana caranya menghabisi Nicholas secepat mungkin. Singkat cerita, saat Nicholas pulang bekerja, ia diikuti oleh Billy dan para anak buahnya. Namun beruntung Nicholas sudah menyadari akan hal tersebut hingga ia mencoba untuk menghindar. Nicholas terus berlari menuju ke atas gedung parkiran, sementara Billy menyuruh anak buahnya berpencar untuk menangkap Nicholas. Di suatu kesempatan, Nicholas melihat salah satu anak buah Billy yang sedang sendiri. Hingga saat itu juga Nicholas mencoba melawannya sampai terjadilah perduelan. Nicholas yang hanya orang biasa tentu kewalahan melawan orang itu. Namun dengan tekad sekuat triplek, akhirnya Nicholas berhasil menghabisinya. Billy yang melihat anak buahnya kembali tewas, ia pun merasa tertantang untuk terus memburu Nicholas sampai kapanpun. Singkatnya, saat Nicholas dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia dihubungi oleh istrinya. Si istri mengatakan kalau anak bungsu mereka belum juga pulang dari sekolah. Sontak, Nicholas sangat khawatir hingga ia pun segera mencari si bungsu. Beberapa jam setelah itu, akhirnya Nicholas berhasil menemukan si bungsu yang tengah termenung di depan toko dekat pom bensin. Kita tahu lokasi tersebut adalah lokasi tempat Brandon kakaknya dihabisi gangster. Dengan cepat, Nicholas meminta si bungsu untuk segera pulang sebab ibunya sangat mengkhawatirkan si bungsu. Keesokan harinya memperlihatkan salah satu anak buah Billy yang mendatangi kantor Nicholas sambil membawa sebuah paket. Anak buah Billy dengan songong nyelonong ke ruangan Nicholas hingga para satpam mencoba menghentikannya. Setelah memberikan paket tersebut, anak buah Billy mengatakan jika Nicholas ingin bebas dari kekhawatiran, maka Nicholas sebaiknya segera koit. Lalu saat Nicholas membuka paketnya, ternyata berisi sebuah koper dan di dalamnya terdapat foto keluarga Nicholas. Nicholas yang sadar kalau mereka tengah mengancam keluarganya, ia pun dengan segera menghubungi polisi supaya cepat datang ke rumah. Sementara itu, Nicholas sendiri juga bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Nicholas akhirnya bertemu dengan seorang detektif polisi. Si detektif bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nicholas mengatakan kalau ia sedang diincar oleh gangster karena dituduh telah menghabisi 2 anggotanya.
Yang padahal kita tahu memang Nicholas lah yang telah melakukan hal tersebut. Lalu Nicholas memohon kepada si detektif agar para polisi bisa berjaga di depan rumah Nicholas. Malam harinya, sang istri menghampiri Nicholas lalu bertanya apakah Nicholas sudah menghabisi 2 anggota gangster. Nicholas tidak mau menjawab sampai si istri mengatakan kalaupun Nicholas memang benar melakukan hal itu, ia tetap akan selalu mendukung. Si istri tahu kalau Nicholas tentu tidak akan diam saja saat anak mereka dihabisi dengan begitu kejam oleh mereka. Pada tengah malam memperlihatkan Nicholas yang terus berjaga walaupun sebenarnya ia sudah sangat kelelahan. Kemudian ketika Nicholas melihat keluar jendela dan ternyata kedua polisi yang ditugaskan oleh si detektif sudah pada koid. Bersamaan dengan itu rupanya kelompok Billy sudah ada di dalam hingga terjadilah baku hantam. Namun pada akhirnya kelompok Billy berhasil memojokkan Nicholas serta keluarganya dan saat itu juga mereka langsung menghabisi keluarga Nicholas. Setelah Nicholas dan keluarganya sudah dihabisi, mereka pun bergegas pergi dengan perasaan menang. Beberapa hari kemudian, ternyata Nicholas masih berhasil selamat dari kejadian itu karena tembakan yang dilesatkan Billy tidak mengenai organ pentingnya. Lalu si detektif bertanya apakah semua ini terjadi karena Nicholas sudah menghabisi 2 anggota mereka. Sebab tidak mungkin mereka sampai menyerang Nicholas jika Nicholas memang tidak melakukan apapun. Nicholas tidak mau menjawab pertanyaan itu dan ia hanya mengatakan kalau dirinya akan membalas mereka. Kemudian si detektif memberitahu jika istri Nicholas sudah tewas sedangkan si anak bungsu masih berhasil selamat tapi dengan keadaan koma. Mendengar hal itu, Nicholas langsung beranjak dari tempat tidurnya untuk mendatangi ruangan si bungsu. Nicholas meminta si detektif untuk menunggu saja di luar sedangkan ia sendiri yang akan masuk ke dalam. Di sini Nicholas meminta maaf karena sebagai seorang ayah, Nicholas merasa telah gagal dalam melindungi keluarga. Nicholas juga mengatakan kalau mulai sekarang dirinya berjanji akan balik memburu kelompok Billy sampai kapanpun. Love you, brother. I love your mother. I love you so much. 10 menit kemudian, si detektif mencoba mengecek ke dalam, tapi ternyata Nicholas sudah berhasil melarikan diri melalui jendela. Terlihat Nicholas yang sedang berjalan menuju rumah. Setibanya di rumah, Nicholas mengganti pakaian lalu mengambil berkas sebab ia berencana untuk mendatangi bank. Saat sudah di dalam bank, Nicholas mengambil semua uang tabungannya lalu pergi ke bar yang biasa dipakai tempat nongkrong oleh kelompok Billy. Di sini Nicholas mencoba bertanya kepada pelayan bar mengenai di mana orang yang biasa menjual senjata ilegal serta di mana markas Billy dan kelompoknya. Awalnya orang itu tidak mau mengatakan apapun dan malah mengejek Nicholas. Nicholas yang tidak mau membuang waktu inilah yang ia lakukan sambil menyodorkan sebagian uangnya. Pada akhirnya orang itu pun memberitahu di mana Nicholas bisa membeli senjata ilegal termasuk memberitahu lokasi markas kelompok Billy. Singkatnya, Nicholas mendatangi seorang penjual senjata ilegal yang mana orang tersebut ternyata ayahnya Billy. Tanpa basa-basi, Nicholas mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli senjata yang bagus. Setelah membeli cukup banyak persenjataan, Nicholas pun segera bergegas pergi. Namun di waktu yang sama, ayah Billy menyuruh Nicholas berhenti sambil menenteng pistol. Ayah Billy mengatakan jika dirinya tahu Nicholas membeli persenjataan pasti ingin memburu Billy putranya. Anything he does, don't tell me about it. Just go do
Tapi ayah Billy tiba-tiba menjelaskan kalau nyawa memang harus dibayar nyawa sehingga Nicholas dipersilahkan pergi jika Nicholas memang ingin membalas dendam. Billy'd be the one to pay. Setelah itu, Nicholas pulang ke gudang yang berada di belakang rumahnya. Lalu Nicholas belajar cara memasang senjata yang benar melalui buku panduan karena kita tahu Nicholas bukanlah seorang mantan polisi atau tentara, melainkan warga sipil biasa. Kemudian Nicholas mencukur rambutnya karena sekarang ia siap mati berperang dengan kelompok Billy. Singkatnya, Nicholas mendatangi markas Billy yang katanya ada di ujung kota. Setibanya di situ, Nicholas langsung masuk ke dalam, namun di sana ia hanya bertemu dengan salah satu anak buah Billy. Lalu Nicholas memaksanya untuk memberitahu di mana Billy sekarang. Orang tersebut pun mengatakan jika Billy mungkin berada di markas utamanya di dekat jembatan. I'm Stygian Street. Kemudian Nicholas menyuruh orang itu untuk menghubungi Billy, tapi saat baru saja tersambung, inilah yang dilakukan Nicholas. So what? Didn't die. Di sisi lain, Billy sendiri segera bergegas pergi ke markas utama karena ia tahu Nicholas pasti akan datang ke sana. Tapi bersamaan dengan itu, Billy dihentikan oleh sang ayah. Si ayah rupanya masih menyimpan rasa khawatir dan ia menyuruh Billy untuk pulang saja dengannya. Tapi Billy yang memang dasarnya anak durhaka, ia pun tanpa ragu menghabisi ayahnya sendiri. Adegan kembali kepada Nicholas yang mendatangi markas utama milik kelompok Billy. Tanpa ragu ia menerobos pagar lalu menghantam satu anak buah Billy yang saat itu sedang berada di dalam mobil. Kemudian Nicholas masuk ke dalam markas lalu mulai membantai satu persatu anak buah Billy. Sempat terjadi perlawanan dari kelompok Billy yang membuat mereka saling beradu tembak. Selang beberapa saat datanglah Billy ke markasnya dan ia pun sudah siap untuk memburu Nicholas. Sampai di suatu kesempatan Nicholas dan Billy saling beradu tembak. Pada akhirnya mereka duduk bersampingan tapi Billy sudah dalam keadaan sekarat. Sebelum koit, Billy mengatakan jika dirinya tidak menyangka Nicholas yang ia anggap lemah dapat meratakan semua anggotanya yang terkenal brutal. Setelah semua dendamnya terbalaskan, Nicholas pun pulang ke rumah walaupun dalam keadaan terluka. Setibanya di rumah, Nicholas memutar video masa bahagia bersama keluarga tercintanya dulu. Selang beberapa saat, Nicholas didatangi oleh si detektif yang mengatakan kalau anak bungsu Nicholas kini telah berangsur sadar. Di akhir film tertulis narasi kalau seorang ayah selalu ingin menjaga senyum anak-anaknya sampai ia lupa kalau dirinya sudah beranjak tua. Seorang ayah bisa menjadi pelindung untuk anak-anaknya sampai ia lupa kalau dirinya sedang dalam bahaya dan tidak peduli lagi dengan nyawanya. Dan seorang ayah bisa menjadi jahat sejahat-jahatnya apabila ada yang mengusik anak-anaknya. Sayangilah ayahmu dan buat ia bangga menjadi seorang ayah. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.